Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pelaku usaha UMKM, perkenalkan saya Yosi Nugroho dari LP3 Edukasi Lengkap Indonesia atau LI. Ibu. Selamat datang Bapak Ibu. Di sini saya ingin memaparkan tentang pentingnya sertifikasi halal ya bagi para pelaku UMKM. Terutama karena tahun ini, Bapak Ibu, yaitu kita menuju program WHO, yaitu wajib halal Oktober 2026, Bapak Ibu ya. Ini sangat penting, situasi hal bagi pelaku UMKM, Bapak Ibu. Ya. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Pasal 4, yaitu bahwa produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Kemudian kabar baiknya Bapak Ibu, dengan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2024 pasal 98, kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil ini didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil. Jadi Bapak Ibu, kita ada kesempatan untuk mendapatkan sertifikat halal gratis bagi pelaku UMKM mikro Bapak Ibu ya. Kemudian mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, ngapain sih repot-repot ngurus sertifikat halal? Sudah, seperti mungkin Bapak Ibu ya. Sebenarnya ini lebih repot lagi bila harus menjelaskan dan meyakinkan ke semua pelanggan bahwa bahan baku dalam proses pembuatan produk Anda itu halal, Bapak Ibu. Dan tentu pelanggan yakin karena itu klaim sepihak dari Bapak Ibu sendiri ya. Jadi ini penting Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat halal supaya Bapak Ibu tidak dapat menjelaskan ke para pelanggan Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, dari penduduk Indonesia itu 87,2, jadi sekitar 229,6 juta jiwa itu penduduk Indonesia itu Muslim, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini potensi market yang sangat luar biasa, Bapak Ibu, ya. Salam pelanggan usaha panjenengan, Anda semua ya. Nah, kemudian, apakah produk Anda sudah memiliki identitas halal? Nah, ini wajib konsumsi produk halal. Kemudian, apa yang dimaksud dengan identitas halal itu, Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, kalau identitas pendidikan itu kan ada ijazah, ya. Kalau identitas kependudukan itu kan ada KTP, kemudian kalau identitas warga negara itu ada paspor ya. Kemudian ada identitas asal-usul, ada akta kelahiran, secara umum, kemudian ada surat akta nikah, identitas perkawinan. Kalau untuk properti ada sertifikat tanah, dan kendaraan ada BPKB, identitas izin kendaraan ada SIM A, SIM B, SIM C, itu, nah, itu identitas seperti itu. Nah, bagi pengusaha, kepercayaan itu adalah hal utama dan mahal karena itulah sumber penghasilan berkelanjutan Bapak Ibu. Nah, ini bisa lihat ya Bapak Ibu ya. Kalau pelanggan nanti bisa lihat langsung, itu ya bisa lihat yakin. Kemudian kalau melihat langsung, itu Bapak Ibu punya jelas halal, itu rasa nyaman. Ya, kalau secara langsung juga nanti bisa senang, bisa nyaman, kan? Karena Bapak Ibu sudah punya identitas halal bagi produk-produk Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Kemudian cara mengurus sertifikat halalnya gimana? Nah, pertanyaan bagus Bapak Ibu. Nah, caranya gini Bapak Ibu. Caranya mudah, Bapak Ibu cukup kasih KTP, ya, di KTP, kemudian nanti jenis produk itu maksimal itu 10 varian, kemudian kasih juga merek produknya, nanti juga harus ada foto, ya, foto produk, foto lokasi, kemudian nanti betul satnya harus punya NIB, nomor induk usaha. Kemudian yang jelas omsetnya itu kurang dari 15 miliar per tahun, Bapak Ibu. Kemudian berapa biaya pengurusan sertifikat halal bagi UMKM? Nah, ini Bapak Ibu, nah, biayanya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti mengurus sendiri itu 230.000 ya. Tapi ini ada program gratis dari pemerintah, 100% gratis Bapak Ibu. Ya, manfaatkan Bapak Ibu mau gratis. Kemudian apa saja jenis produk yang dapat difasilitasi sertifikat halal gratis ini? Nah, ada 13 produk makanan sertifikat Bapak Ibu. Sertifikat itu maksudnya yang gratis ya, yaitu mulai dari olahan buah sayur, kemudian permen coklat, tepung sereal, kemudian
roti dan bagerai, kemudian ada ikan olahan perikanan, telur dan olahannya, gula, madu, kemudian ada garam, rempah, saus kecap. Nanti juga makanan ringan, dan kemudian nanti eh, ini kedai-kedai makanan, minuman, gratis Bapak Ibu. Kemudian susu, produk susu dan analognya. Kemudian produk-produk lemak, minyak, dan industri minyak. Ya, kemudian es yang dimakan Bapak Ibu ya, seperti itu. Ada 13 yang bisa masuk ke Sabiklar. Nih, Bapak Ibu. Ini ada banyak contoh Bapak Ibu ya, seperti acar buah, kemudian asinan sayur, kemudian bakso ikan tekwan, kemudian pempek bisa, tautak bisa Bapak Ibu, kemudian emping, nah itu emping, keripik, kemudian pakai kerupuk itu bisa, kemudian eh, baru kukus, kemudian donat, tahu tempe, bisa Bapak Ibu, telur asin, kemudian saus-sausan, saus tomat, rembulan, kebukis itu bisa Bapak Ibu, kemudian salad buah, sop buah, susu, kemudian kokoa, ya, kopi kokoa itu bisa, kemudian kue kering, roti, gado-gado, sejenisnya. Nah, kemudian 6 jenis produk minuman yang masuk yang bisa dapat sertifikasi halal, yang gratis Bapak Ibu, itu bisa ada 6 Bapak Ibu ya, 6, ada 6 jenis produk. Seperti konsentrat buah dan sayuran, produk jus buah sayur, minuman tradisional jamu, kemudian ada minuman ringan soda, kemudian kopi, teh, sari kacang hijau, gitu, kemudian susu, campuran susu, sahabat ibu ya, gratis. Ya, contohnya ini ada jus buah, ada milkshake, kemudian es krim, ada yogurt, kemudian wedangan tradisional ya, jahe, tahu, gitu, kemudian sirup-sirupan, sirup, kemudian kopi, ya, kemudian coklat, minuman coklat, squash itu bisa, ya. Nah, ini kemudian Bapak Ibu ada 13 jenis warung makan sertifikat yang bisa gratis, ya, yang bisa dapat sertifikasi halal gratis. Contohnya warung makan khas Sunda bisa, kemudian warung soto ayam, sapi yang penting ada bukti bahan halalnya, Bapak Ibu, bahan itu halal, yang ini dagingnya juga harus punya sumber halal, ya. Kemudian warungnya bakso, ayam, warung makan gudeg, kemudian pecel lele, sate ya sate itu bisa, kemudian nasi digoreng, lalu makan khas Timur Tengah, kemudian nasi kuning dengan angkringan bisa, kemudian warmindo itu bisa, warung Tegal, warung nasi Padang, seperti itu ya. Ini contohnya warung Padang, ini warung Sunda, pecel lele bisa, kemudian angkringan bisa, warung bakso, warung mie ayam, seperti itu lihat ya, kemudian warung Sunda bisa. Di warung Tegal bisa, warung Tegal, kemudian warung khas Timur Tengah. Kemudian pertanyaannya berapa lama terbit sertifikat halal ini Bapak Ibu? Pertanyaan seperti itu, berapa lamanya? Sekitar 7 sampai 14 hari kerja dalam keadaan normal setelah pengajuan melalui si halal BPJPH Bapak Ibu. Ya. Terus apa risikonya? Kalau produk usaha Anda tidak punya sertifikat halal, ya ini risikonya Bapak Ibu. Bila ada pelanggan atau komputer memviralkan bahwa produk usaha Anda tidak bersertifikat halal, apa akibatnya bagi usaha Anda, Bapak Ibu? Karena kan banyak dong terbukti tidak bersertifikat halal, dan ternyata setelah dicek ternyata menggunakan bahan yang tidak halal. Banyak sekali Bapak Ibu. Nah, untuk itu P3EWI siap mendampingi proses sertifikasi halal produk Anda semua secara gratis. Ibu, ayo sekarang daftar. Ya, nanti kita bantu dari awal sampai terbit Bapak Ibu. Nah, demikian Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Tidak ada pertanyaan, nanti bisa kita diskusikan lagi. Ya, terima kasih. Saya Josin Nugroho dari Kedari mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.